dari Mas Bima Sakti Nugraha. Saya mau tanya, saya mantan PTT dari instansi Dukcapil, mau melamar di P3K Kementerian Agama. Namun riwayat pengalaman kerja saya yaitu tugas-tugas kerjaannya adalah sebagai asisten pengadministrasi. Sama dan relevan dengan jabatan yang saya lamar di Kementerian Agama, yakni jabatan ahli pertama perencana. Apakah boleh berbeda instansi seperti itu? Mohon dijawab ya Pak, terima kasih. Baik, ini berarti pertanyaannya dijawab satu-satu ya Mas ya? Iya, boleh Mbak, silakan. Oke, baik. Terkait pertanyaannya, di sini kalau kita balik lagi ke Kemen Pan-RB nomor 970 tahun 2022, di sana memang ada persyaratan tambahan, persyaratan wajib bagi pelamar P3K, di mana itu memiliki pengalaman kerja yang relevan dengan jabatan yang dilamar. Jadi yang kita lihat adalah relevansi dari pengalamannya, jadi bukan dari instansinya. Mungkin demikian. Baik, terima kasih Mbak Cindy. Mungkin kita sambil menunggu ya pertanyaan dari rekan-rekan yang lain juga. Sambil menunggu, ini juga aku ada pertanyaan nih Mbak, terkait dengan P3K juga. Kira-kira ada nggak sih Mbak untuk syarat dan ketentuan khusus gitu ya, baik itu yang bersifat umum maupun khusus gitu, untuk pendaftar atau pelamar P3K ini? Ya, baik. Mungkin di sini yang akan kita bahas adalah seleksi P3K khusus untuk tenaga teknis ya, Mas ya, berhubung yang sebentar lagi akan dihadapi adalah seleksi untuk jabatan kelompok teknis. Jadi di sini memang ada beberapa persyaratan khusus lainnya yang diatur secara terpisah pada Kemenpan RB nomor 970 tahun 2022. Di sana pada lampirannya bisa kita lihat dapat beberapa jabatan yang mensyaratkan adanya persyaratan wajib lainnya, wajib tambahan. Misalnya untuk jabatan pemadam kebakaran. Di sana diwajibkan memiliki sertifikat yang berkaitan dengan damkar karena jabatan fungsional pemadam kebakaran memang harus memiliki kemampuan ataupun kompetensi agar mereka bisa menduduki jabatan tersebut. Jadi pada Kemenpan 970 ini telah disampaikan jabatan-jabatan lainnya. Jadi mungkin nanti bisa dicek kembali pada Kemennya untuk lebih detailnya. Selain itu, selain adanya persyaratan wajib tambahan, juga diatur terkait penambahan nilai. Jadi penambahan nilainya bisa saja misalnya seseorang yang melamar pada jabatan fungsional yang telah instansi pembinanya telah menetapkan adanya sertifikat yang bisa menunjang kompetensinya. Jadi dari sertifikat tersebut diberikan penambahan nilai. Mungkin hal ini akan merupakan perlakuan yang ini ya cukup berbeda dengan PNS karena untuk menduduki P3K ini memang kita mencari peserta yang telah memiliki pengalaman di bidangnya dan juga agar bisa profesional langsung bisa menduduki jabatan yang dilamar. Jadi memang ada beberapa perlakuan khusus untuk pendaftaran P3K ini. Mungkin sekian. Baik, terima kasih Mbak Sini untuk jawaban dari pertanyaannya. Oke Mbak, nih ada masuk lagi di pertanyaan di meeting chat ya, dari Bapak Henry Septian, RSJMM. Izin mau bertanya, yang dimaksud bekerja minimal 2 tahun di bidang tertentu, apakah dapat nilai tambahan berapa persen? Harus dibuktikan dengan apa? Terima kasih. Silahkan Mbak. Ya, baik. Untuk persyaratan pengalaman kerja ini merupakan persyaratan wajib, jadi bukan merupakan salah satu indikator untuk penambahan nilai. Jadi semua pelamar harus memiliki pengalaman kerja ini. Berbeda dengan penambahan nilai. Penambahan nilai akan diberikan pada jabatan-jabatan tertentu yang memang telah ditetapkan oleh instansi pembinanya, yang telah diusulkan oleh instansi pembinanya untuk memperoleh tambahan nilai. Jadi untuk persyaratan pengalaman tidak mendapat penambahan nilai, namun merupakan persyaratan wajib yang harus dimiliki oleh setiap pelamar. Oke, semoga menjawab ya Pak Henry jawaban dari Mbak Cindy. Nah, selanjutnya nih Mbak, ada pertanyaan lagi yang masuk di kanal YouTube kita nih Mbak, dari Bapak Agus Purwanto. Mau tanya, kenapa passing grade jabatan ahli pertama jomplang antar satu instansi dengan yang lainnya? Contohnya P3K dosen 270, tetapi P3K analisis kebijakan malah 293. Bukannya beban kerjanya lebih berat? Silahkan Mbak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang untuk nilai ambang batas ini akan berbeda antar satu jabatan dengan jabatan lain, antar satu jenjang jabatan dengan jenjang jabatan lain. Di sini
nilai ambang batas yang ditetapkan oleh Menteri Pan-RB ini telah berdasarkan pada usulan dari masing-masing instansi pembina. Dan juga instansi pembina ini merupakan, penyusun soalnya. Jadi nilai ambang batas ini tentunya, juga ditetapkan sesuai dengan, naskah soal yang disusun oleh masing-masing instansi pembina. Jadi, Menpan-RB juga, memperoleh rekomendasi dari instansi pembina selaku penyusun, naskah soal, berapa nilai ambang batas yang akan diberikan. Jadi bukan berdasarkan, beban kerja, karena kita lihat mungkin tensi yang diujikan seperti apa pada seleksi nantinya. Jadi, pasti akan terdapat keberagaman antara nilai ambang batas, jabatan yang satu dengan jabatan yang lain. Namun ini telah, direkomendasikan oleh instansi pembina selaku penyusun naskah soal, demikian. Oke, terima kasih Mbak Cindy. Nah, masih ada pertanyaan lagi nih Mbak, kebetulan agak banyak nih Mbak di kanal YouTube kita ya. Ini ada pertanyaan dari, Bapak Leon Septian. Kak, untuk seleksi administrasi itu, diverifikasinya dari BKPSDM atau dari BKN ya Kak? Makasih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Untuk seleksi administrasi ini, merupakan, salah satu tugas dari, instansi, baik itu pusat maupun daerah selaku panitia seleksi instansi. Jadi yang akan melakukan verifikasi adalah instansi, masing-masing, namun nanti tetap pada akhir juga akan diverifikasi juga oleh BKN nantinya pada saat penetapan, nomor induk. Jadi untuk tahap mungkin seleksi administrasi yang awal ini yang, langsung, meng-handle adalah dari panitia, seleksi masing-masing instansi. Oke, berarti dari, instansi masing-masing dulu ya Mbak, baru nanti langsung dilanjutkan kepada BKN, seperti itu. Oke, masih ada pertanyaan lagi nih Mbak, dari TU BPFKS. Assalamualaikum, izin bertanya, honorer terakhir itu di bulan November 2023. Bila tidak lolos seleksi P3K tahun ini, bagaimana nasib para honorer? Apakah semua honorer itu keluar atau bagaimana? Silakan Mbak. Oke, baik. Mungkin ini sedikit melenceng ya dari, topik pembahasan kita pada siang hari ini. Mungkin ya sedikit, menyampaikan bahwasannya terkait tenaga honorer ini sebenarnya sudah diatur dari jauh-jauh hari dari tahun 2018 lalu pada, PP 49. Jadi di sini memang diberikan waktu 5 tahun bagi honorer yang telah, bekerja di instansi pemerintah untuk, nantinya ditata kembali. Karena, eee, sekarang, yang kita kenal di instansi pemerintah itu hanya ada 2 yaitu PNS dan juga P3K, hanya boleh ASN. Jadi ini merupakan tugas dari instansinya masing-masing untuk menata kembali ASN yang ada. Jadi untuk mereka yang telah, mengikuti seleksi pada tahun ini merupakan salah satu kesempatan yang, sangat besar sekali ya, apalagi untuk, persyaratan juga telah kita tetapkan yaitu yang telah memiliki pengalaman kerja. Artinya ini sudah, menunjang salah satu kesempatan juga bagi, honorer untuk bisa ikut seleksi. Jadi bagaimana nantinya jika tidak lulus seleksi mungkin nanti pun pada tahun 2023 jika masih ada kebutuhan dari instansi, itu silakan mengusulkan kembali untuk pelaksanaan pengadaan P3K pada tahun 2023. Jadi kalau untuk, regulasi yang sejauh ini masih berlaku yaitu masih sama pada PP 49 tahun 2018 yaitu memang pada November 2023 ini. Mungkin demikian, nanti kita lihat juga mungkin kalau memang ada kebijakan selanjutnya nanti kita sama-sama menunggu juga. Oke, baik. Terima kasih Mbak Cindy. Semoga jawaban dari Mbak Cindy tadi dapat menjawab rekan ASN yang bertanya ya. Dan ini ada pertanyaan terakhir Mbak dari Ibu Nila Widya. Assalamualaikum Mas dan Mbak, mau tanya. Kalau saya kerja di swasta dan ingin mengikuti seleksi P3K, apakah saya bisa ikut daftar P3K JF Teknis? Karena saya baca pada Permen RB nomor 970 tahun 2022. Oke, baik. Bagi, pelamar yang dulunya bekerja, memiliki pengalaman kerja di, sektor swasta, dimungkinkan saja untuk bisa melamar pada seleksi P3K ini, namun yang perlu diperhatikan adalah relevansi jabatan yang dilamar dengan pengalaman yang dimiliki. Jadi, harap diperhatikan kembali masing-masing, dari jabatan fungsional yang akan dilamar, jika sesuai, jika relevan, itu silakan saja melamar dengan membuktikan, pengalaman kerja yang dimiliki, sesuai dengan, dari Kemen 970 tadi, di sana dicantumkan bahwasannya bagi pelamar yang berasal dari perusahaan swasta ataupun lembaga non pemerintah ataupun yayasan, itu silakan saja, mendaftar namun tetap dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh
direktur ataupun kepala divisi yang menangani terkait pengelolaan SDM atau kepegawaian. Demikian ya Mas. Oke, baik. Terima kasih Mbak Cindy sudah menjawab